Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayun Tias Nuril Huda, NIM B100 180 199. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya akan mempresentasikan hasil tugas proposal seminar SDM yang diampu oleh Bapak Ahmad Mardalis, SE MBA, yang berjudul E-commerce untuk meningkatkan kinerja UMKM dan jumlah konsumen. Dari judul yang saya buat dapat dijelaskan menjadi 4 bagian. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Yang keempat, metodologi penelitian. Latar belakang, perdagangan adalah salah satu sektor yang memiliki posisi dan peran yang strategis dalam meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat. Dalam bidang perdagangan, adanya teknologi internet memungkinkan transaksi perdagangan maupun bisnis tidak hanya dilakukan secara langsung. Media internet mulai dimanfaatkan sebagai media aktivitas bisnis karena efisiensi. Salah satu bentuk teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan UMKM untuk mengembangkan usahanya adalah e-commerce. E-commerce singkatan dari Electronic Commerce yang artinya transaksi yang meliputi berbagai macam kegiatan bisnis mulai pembelian sampai penjualan yang dilakukan melalui 3 jaringan berbasis internet. E-commerce ini mencakup distribusi, penjualan, pembelian, marketing, dan servis dari sebuah produk yang dilakukan dalam sebuah sistem elektronika seperti internet atau bentuk jaringan komputer yang lain. Saat ini e-commerce menjadi pilihan bagi perusahaan dan UMKM yang dapat digunakan sebagai media informasi untuk mempromosikan interaksi antara pembeli dan penjual. Pentingnya e-commerce tidak hanya tercermin pada kenyamanan waktu, efisiensi, energi, dan nilai biaya, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. E-commerce disebut juga dengan sistem jual beli online. Pada sistem ini pembeli tidak perlu pergi ke toko untuk membeli barang yang mereka butuhkan. Dengan dukungan perkembangan teknologi yang semakin kompleks dan mudah diakses, berbagai perusahaan atau pelaku bisnis memiliki tuntutan yang semakin meningkat akan perkembangan e-commerce. Dari uraian latar belakang di atas dapat dihasilkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM? Yang kedua, bagaimana merancang sistem belanja online yang menawarkan berbagai produk yang menarik sehingga dapat meningkatkan jumlah pelanggan atau konsumen. Kemudian, adapun tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Yang kedua, untuk membantu pelanggan dalam memperoleh informasi yang cepat dan update pada belanja online, khususnya mengenai produk, harga, dan ketersediaan barang serta melakukan transaksi belanja online. Yang berikutnya, tinjauan pustaka. Kinerja karyawan. Menurut Hersey dan Blanchard 1993, kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Kemudian terdapat beberapa indikator dalam pengukuran kinerja. Menurut Mutia 2009, indikator dalam pengukuran kinerja dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu indikator kinerja input atau masukan, yaitu indikator yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan. Yang kedua, indikator kinerja output atau keluaran, yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non-fisik. Yang ketiga, indikator kinerja outcome atau hasil, yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran output kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung. Yang keempat, indikator kinerja benefit atau manfaat, yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Yang kelima, indikator kinerja impact atau dampak,
yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson, faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu yang pertama kemampuan, yang kedua motivasi, yang ketiga dukungan yang diterima, yang keempat keberadaan pekerjaan yang dilakukan, yang kelima hubungan dengan organisasi. Berikutnya konsumen. Menurut Philip Kotler tahun 2000 dalam bukunya Principles of Marketing, definisi konsumen ialah semua pribadi dan lokasi tinggal tangga yang melakukan pembelian atau mendapat barang atau jasa guna dikonsumsi secara pribadi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen. Menurut Ronald Roos tahun 1996 dalam Daryanto dan Setiabudi 2014, penyedia jasa harus memperhatikan apa yang konsumen persepsikan atas jasa yang diberikan, tetapi juga bagaimana mereka dapat merasakan kepuasan. Kedalaman dari perasaan konsumen ini merupakan hasil dari tingkat seberapa jauh persepsi dari konsumen dapat sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Indikator kepuasan pelanggan. Menurut Irawan tahun 2008 yaitu perasaan puas atau puas akan produk dan pelayanannya, yaitu ungkapan perasaan puas atau tidak puas dari pelanggan saat menerima pelayanan yang baik dan produk yang berkualitas dari perusahaan. Terpenuhinya harapan pelanggan setelah membeli produk, yaitu sesuai atau tidaknya kualitas suatu produk atau jasa pasca membeli suatu produk dengan harapan yang diinginkan oleh pelanggan. Kemudian yang terakhir adalah e-commerce. Menurut Loudon tahun 1998, e-commerce adalah suatu proses pembelian dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Indikator dan pengukuran e-commerce. Menurut Dillon dan McLean dalam Jogianto 2007, pengukuran e-commerce dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi, yaitu yang pertama, kemudahan penggunaan e-commerce dengan indikatornya. Yang kedua, kompleksitas transaksi dengan indikatornya. Yang pertama tadi yang terakhir, metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Yang kedua, lokasi penelitiannya di pelaku UMKM di wilayah Kota Klaten. Yang ketiga, populasi pelaku usaha yang menggunakan e-commerce untuk peningkatan kinerja pada UMKM dan konsumen di wilayah Klaten. Yang keempat, metode sampling dilakukan secara sengaja atau purposive sampling. Yang kelima, pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, wawancara, dan observasi. Yang keenam, sampel beberapa pelanggan dan karyawan pelaku UMKM. Yang ketujuh, teknik analisa data, reduksi data, display data, kesimpulan, dan verifikasi. Yang terakhir, sumber data. Yang pertama, data primer dan data sekunder. Data primer bisa diambil dari wawancara, kuesioner, dan observasi. Dan data sekunder bisa diambil dari arsip-arsip, jurnal, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.